Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Saputra dari Program Studi Informatika, Fakultas Informatika Universitas Telkom. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan inti dari makalah yang sudah saya buat mengenai etos kerja, etika profesi, dan entrepreneurship dalam Islam. Poin A. Etos kerja dalam Islam. Etos berasal dari bahasa Yunani yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan akan sesuatu. Etos kerja yang dimiliki seorang Muslim adalah semangat untuk menapaki jalan lurus, yaitu dalam hal pengambilan keputusan, pemimpin harus memegang amanah dan tidak membeda-bedakan antara satu dan yang lain. Lalu bekerja merupakan usaha dan fitrah manusia, sehingga bekerja dapat menunjukkan fitrah seorang muslim, sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Poin B, etos kerja Islami. Yang pertama ada kecanduan terhadap waktu. Salah satu esensi dan hakikat etos kerja adalah cara seseorang menghayati, memahami, dan merasakan betapa berharganya waktu. Yang kedua, ada moralitas yang bersih atau ikhlas, yaitu melaksanakan tugas secara profesional tanpa motivasi kecuali bahwa pekerjaan itu merupakan amanat yang harus ditunaikan sebaik-baiknya dan memang begitulah seharusnya. Lalu yang ketiga ada memiliki kejujuran, yaitu perilaku yang diikuti oleh sikap tanggung jawab atas apa yang diperbuatnya, atas apa yang diperbuatnya tersebut atau integritas. Lalu ada konsekuen dan berani menghadapi tantangan, yaitu memiliki kemampuan untuk melakukan pengendalian dan mengelola emosinya menjadi daya penggerak positif untuk tetap semangat menapaki keyakinannya. Yang kelima ada memiliki kepercayaan diri, yaitu berani mengambil keputusan yang sulit walaupun harus membawa konsekuensi berupa tantangan atau penolakan. Yang keenam ada kreativitas, yaitu seorang yang kreatif bekerja dengan informasi, data, dan mengolahnya sedemikian rupa sehingga memberikan hasil atau manfaat yang besar. Yang ketujuh ada memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, di pada poin ketujuh ini, memimpin berarti mengambil peran secara aktif untuk mempengaruhi dirinya sendiri dan memberikan inspirasi teladan bagi orang lain. Yang kedelapan, yaitu berorientasi ke masa depan, adalah menetapkan sesuatu yang jelas dan karenanya seluruh tindakannya diserahkan kepada tujuan yang telah dia tetapkan. Lalu yang terakhir, memiliki jiwa wira swasta, yaitu memiliki kesadaran dan kemampuan yang sangat mendalam untuk melihat segala fenomena yang ada di sekitarnya, merenung, dan kemudian bergelora semangatnya untuk mewujudkan setiap perenungan batinnya dalam bentuk nyata dan realistis. Poin C yaitu faktor etos kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi etos atau etika kerja yaitu satu agama, dua budaya, tiga sosial politik, empat kondisi lingkungan atau geografis, lima pendidikan, dan enam motivasi intrinsik individu. Poin D, pengertian entrepreneurship. Entrepreneurship adalah keyakinan kuat yang ada di dalam diri seseorang untuk mengubah dunia melalui ide dan inovasinya. Adapun kriteria seorang entrepreneurship yaitu satu, memiliki keyakinan untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Yang kedua, suka berinovasi dan menemukan ide-ide baru yang membuat kehidupan lebih baik. Ketiga, mendirikan organisasi, lembaga, atau perusahaannya sendiri. Yang keempat, berani mengambil resiko untuk mewujudkan ide dan inovasinya. Lalu yang terakhir ada berorientasi ke masa depan. Kemudian ada pengertian entrepreneur. Entrepreneur adalah pelaku dari entrepreneurship, yaitu orang yang memiliki kreativitas serta inovatif sehingga mampu menggali serta menemukan peluang serta mewujudkan suatu usaha yang menghasilkan nilai atau laba. Adapun peranan entrepreneur yaitu satu, meningkatkan standar kualitas hidup manusia, yang kedua ada sebagai motor penggerak dalam pembangunan nasional, dan yang ketiga menciptakan lapangan kerja baru yang dapat mengatasi pengangguran. Poin E, yaitu meneladani etos kerja Rasulullah. Rasulullah menunjukkan diri sebagai seseorang yang beretos kerja tinggi, tak mudah menyerah, pekerja keras, dan enggan untuk bermalas-malasan. Keadaan dan kondisi keluarganya mendorong Rasulullah untuk bekerja memenuhi nafkah dan membantu meringankan beban pamannya. Di sekitar masa mudanya, Rasulullah sudah sering mengikuti pamannya berdagang ke Syam dan Syria pada usia 12 tahun.
Dalam melaksanakan bisnisnya tersebut, beliau memperkaya diri dengan kejujuran, keteguhan memegang janji, dan sifat-sifat mulia lainnya. Akibatnya, penduduk Mekah mengenal Rasulullah sebagai seseorang yang terpercaya. Kejujuran, keadilan, dan konsistensi yang beliau pegang teguh dalam transaksi-transaksi perdagangan telah menjadi teladan abadi dalam segala jenis masalah perdagangan. Nah, diriwayatkan dari Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, penjual dan pembeli masih dalam khiyar sepanjang belum berpisah. Jika keduanya jujur dan berterus terang, maka akan diberkahi dalam perdagangannya. Dan jika keduanya menyembunyikan sesuatu dan berbohong, maka akan dihilangkan keberkahan dalam jual beli yang dilakukan. Jadi kesimpulan dari presentasi ini yaitu etos kerja dan entrepreneurship bisa diartikan sama, yaitu suatu karakter. Namun keduanya memiliki karakter masing-masing. Orang yang memiliki etos kerja dan jiwa entrepreneurship disebut dengan entrepreneur. Untuk menjadi seseorang entrepreneur atau orang kerja yang memiliki etos kerja yang tinggi, maka harus memiliki karakter. Di antaranya yaitu pekerja keras, disiplin, mandiri, kreatif, ulet, dan memiliki komitmen yang tinggi. Etos kerja dan entrepreneurship tidak lepas dengan faktor dan aspek yang ada. Nah, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.